Di era-era yang sekarang serba terbuka ini ya, begitu canggih ya, dari segala bidang, baik itu di bidang teknologi militer, teknologi eh, bisnis, teknologi yang berkenaan dengan komunikasi dan lain sebagainya. Saya tidak akan berpanjang lebar soal itu. Namun saya akan menuki kepada satu masalah menurut saya ini perlu diantisipasi oleh kita semua gitu. Dalam perkembangan hukum itu memang di dalam pattern hukum ya dari apa yang diberikan oleh para guru-guru kita di Fakultas Hukum itu memang membawa kita kepada sesuatu pemahaman yang mendasar tentang hukum ya, yaitu in leading toward relevant written stuff. Nah, pengantar ilmu hukum ini memberikan gambaran kepada kita semua untuk memahami hukum itu tidak sepotong-sepotong. Jadi basicnya itu hukum harus dilihat dari filsafatnya, dilihat dari doktrinnya ya, dilihat juga dari pendapat-pendapat ahli yang berkenaan dengan dibuatnya aturan hukum formal tadi. Nah, sekarang yang bermasalah itu adalah ketika kecanggihan ini terus berkembang ya, maka sekarang orang sudah mengenal namanya artificial intelligence ya. Beberapa negara yang sudah menggunakan AI ini di beberapa sektor ya, antara lain di militer maupun di perdagangan ya, khususnya kalau saya lihat tuh di pelabuhan ya, di mana-mana kita lihat itu mereka sudah menggunakan teknik artificial intelligence dan dikendalikan dari jarak jauh. Jadi di pelabuhan tuh, di kontainer-kontainer yang bertumpuk-tumpuk di pelabuhan itu sudah tidak ada lagi orang, tidak ada lagi kuli yang bekerja di situ. Bersih gitu, nggak ada orang sama sekali. Yang ada tuh semua ya peralatan-peralatan yang dikendalikan melalui artificial intelligence ya. Mereka dikontrol serta diawasi ya. Jadi pemahamannya artificial intelligence itu dengan kontrol manusia itu beda ya. Kalau selama masih dikontrol oleh manusia, dia belum AI. Tapi kalau sudah semuanya dilepas saja AI yang bekerja, nah itulah artificial intelligence yang sebenarnya gitu loh. Di negara-negara maju juga sekarang ada taksi ya, taksi yang tidak pakai supir lagi, dan juga ada juga rumah sakit yang sudah tidak lagi memakai perawat ya, semua menggunakan robot yang berbentuk ya manusia, tapi itu AI ya. Jadi pemahamannya harus benar dulu ya, AI itu tidak hanya robot yang kita kenal seperti bentuk manusia, itu bukan. Jadi semua yang ada di dunia ini ya, di apapun di sini ya robot semua ya, termasuk juga mungkin ya kacamata ya kan, jam dinding itu semua robot, itu semua robot ya. Jadi bukan terbatas pada manusia. Nah, sekarang persoalannya itu adalah apakah di fakultas hukum kita, di pendidikan dasar kita untuk menghadapi era artificial intelligence ini sudah dipersiapkan ya. Kalau kita hanya belajar seperti yang dulu pernah saya belajar 40 hampir 50 tahun yang lalu mengenai artificial intelligence itu, uh, saya pikir ini memulai dari satu hal yang baru ya, yang baru juga. Menurut saya ini akan menjadikan kita sesuatu yang menantang gitu loh. Nah, ini apakah sudah dipersiapkan atau belum gitu loh. Kalau belum ya, saya khawatir ini nanti generasi berikut tidak siap menghadapi antisipasi satu peristiwa hukum yang dilakukan oleh AI gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mempersiapkan ini. Yang kita belajar tuh menurut saya udah kuno, hukumnya udah kuno sekali ya. Apalagi hukum kita ini sudah betul-betul tertati-tati mengejar kemajuan teknologi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ini saya kira ini tugas kita bersama untuk bagaimana menyadarkan kita bahwa dunia ini betul-betul sudah berubah gitu loh. Satu saat nanti ada pesawat komersial yang tidak ada pilotnya lagi, yang bekerja sebagaimana jalannya itu di mana-mana. Sebenarnya sudah lama juga ya ada kereta kereta api yang tidak ada Mercedesnya lagi ya. Kalau dulu di bandara KL ya, di KLIA itu
Kuala Lumpur International Airport tuh dulu dilayani oleh kereta yang tidak berawak, bolak-balik. Nah, itulah AI, tapi itu AI-nya itu AI yang sangat sederhana ya, seperti itu. Nanti lebih canggih lagi itu yang sudah tidak bisa terbayang gitu, bahwa kehidupan manusia ini sudah betul-betul digantikan oleh AI. Maka itu para ahli mengatakan bahwa nantinya sebagian besar pekerjaan manusia ini akan digantikan AI dan beberapa profesi akan hilang seperti itu ya. Ya, kita tahu handphone sudah menggantikan semua, menggantikan giro, cek, sudah menggantikan pos, kantor pos ya, surat ya, sudah menggantikan semua ya. Menurut saya itu sudah mulai, bukan sudah mulai, dan sudah terjadi seperti itu. Nah ini ya, jadi selain teknologi ini kita ikuti, hukumnya juga mesti kita benahi supaya kita bisa mendapatkan satu perlindungan ataupun payung untuk menghadapi era yang serba tidak pasti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan sukses.